Penyediaan barang dan jasanya sudah dilakukan dari tahun 2017 dan 2018, namun sampai 2021 kemarin belum dibayarkan. Tidak diberikan layanan saat menyampaikan keberatan, baik oleh PPK maupun oleh Inspektorat. Pelayanan barang publik itu adalah salah satu mencakup pada proses pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintahan, termasuk juga BUMN dan BUMD. Dari penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tersebut, dalam konteks pengadaan barang dan jasa terdapat dua bentuk pelayanan publik, yaitu pelayanan administratif dan pelayanan pengadaan barang dan jasa. Kalau kita melihat dalam rangkaian proses tender pengadaan barang dan jasa, terdapat proses pelayanan administratif yang dimulai dari proses perencanaan, persiapan, pemilihan, pelaksanaan kontrak, sampai dengan proses serih terima. Ini ilmunya saya dapat dari Pak Setia. Dan juga proses pasca kontrak. Masyarakat yang terlibat dalam rangkaian proses tersebut adalah masyarakat yang pekerjaannya bergelut dalam dunia usaha, yang bertindak sebagai penyedia dalam proses pengadaan barang dan jasa. Untuk menjamin kelancaran usaha dan menjaga nilai barang yang diterima, pemerintah agar memiliki kualitas yang bagus, maka disusunlah serangkaian kegiatan pengadaan barang dan jasa yang menjamin hak-hak masing-masing pihak. Namun seringkali masyarakat berada dalam posisi lemah ketika berhadapan dengan pemerintah. Ketika terdapat masalah dalam proses penyelenggaraan pelayanan, pengadaan barang dan jasa, sehingga lembaga seperti Ombudsman inilah dapat dijadikan sebagai jembatan dalam menyelesaikan dan menyusun solusi bersama. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, bahwa tugas Ombudsman adalah menerima laporan atas dugaan maladministrasi dan penyelenggaraan pelayanan publik, salah satunya adalah pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang pelaksananya diatur secara ketat. Proses yang berlangsung pun sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengaduan atau laporan atas maladministrasi pada bidang ini perlu diawasi dan dilaksanakan dengan ketat. Dan substansi, nah ini Pak Azwar, Pak Setia, substansi sebagian besar laporan yang dilaporkan kepada Ombudsman itu adalah pertama, tidak diberikan layanan saat penyampaian keberatan. Jadi substansi yang kami terima itu adalah yang pertama itu paling banyak itu, tidak diberikan layanan saat menyampaikan keberatan, baik oleh PPK maupun oleh Inspektorat. Jumlahnya sebanyak 21 laporan. Selanjutnya adalah tidak diberikan layanan tersebut dapat berupa keberatan atas proses pengumuman dan pendaftaran peserta lelang, penetapan pemenang lelang sampai pada pelaksanaan kontrak. Dan pada tahap pendaftaran, permasalahan yang sering dilaporkan adalah berkenaan dengan persyaratan. Selanjutnya pada tahap penetapan pemenang, permasalahan yang sering dilaporkan adalah keberatan dengan penetapan pemenang yang dirasakan tidak sesuai dengan ketentuan. Tadi Pak Azwar menyampaikan, yang protes biasanya yang tidak menang. Nah, dengan penetapan pemenang yang dirasakan tidak sesuai ketentuan tentunya ini Pak Azwar. Adapun pelaksanaan kontrak substansinya yang seringkali dilaporkan, pelaksanaan kontrak itu adalah, nah ini yang paling banyak yang seringkali kami terima adalah pelapor telah melaksanakan pekerjaan namun belum dibayar. Nah ini ada satu kasus, contohnya yang terlapornya adalah salah satu BUMN. Penyediaan barang dan jasanya sudah dilakukan dari tahun 2017 dan 2018, namun sampai 2021 kemarin belum dibayarkan. Mengadu kepada Ombudsman, alhamdulillah dalam 1 bulan bisa diselesaikan dan bisa dibayarkan. Ini salah satu upaya contoh-contoh kasus konkret yang telah kami lakukan, dan kebanyakan ini adalah problemnya adalah komunikasi. 2010 sampai 2021, betapa
paket ini setiap tahun berfluktuasi jumlahnya. Tertinggi di 2019 yaitu 144.787 paket. Nah, kita COVID, Indonesia mengalami COVID, jumlah paket lelang menurun menjadi 97 dan di tahun 2021 menjadi 93.339 paket. Ini adalah grafik jumlah paket yang kami identifikasi. Berikutnya kalau kita lihat dari grafik total nilai harga perkiraan sendiri dari tahun 2010 sampai 2021 polanya sama ya, sampai 2019 tertinggi dan akhirnya menurun di 2021 dan selanjutnya di 2020 dan 2021. Dan yang terbesar kalau kita lihat itu jelas di situ ada di tahun nilainya itu sekitar berapa triliun? Saya kurang terbaca itu. Hampir 400 triliun. 405 triliun rupiah nilai harga perkiraan sendiri yang terjadi di tahun 2019. Nah, berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa nilai total HPS terbesar pada tahun 2019 yaitu dengan nilai sekitar 400 triliun dan nilai tersebut tentunya bukan nilai yang kecil. Oleh karena itu kami berusaha untuk lebih serius dalam menangani maladministrasi dalam pengadaan barang dan jasa karena kemungkinan kebocoran keuangan negara di sini sangat tinggi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Ombudsman kali ini mencoba untuk staf demi staf memberikan kontribusi kepada negara. Kita melakukan aktivitas di hulu dengan mencoba terjadinya kebocoran-kebocoran sehingga keuangan negara menjadi semakin hemat. Dalam hal permasalahan yang terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa, pelaporan dilakukan kepada Inspektorat Jenderal atau APIP. Tugas APIP dalam pengadaan barang dan jasa sudah diatur dalam Perpres nomor 16 tahun 2018, yaitu melakukan pengawasan intern atas pengelolaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, termasuk akuntabilitas keuangan negara. Namun pada kenyataannya APIP seringkali melakukan penyalahgunaan dengan membiarkan laporan berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, mari mulai ke depan, Ombudsman, APIP harus bekerja sama-sama dengan LKPP untuk lebih progresif dalam menangani berbagai macam laporan yang masuk dari masyarakat. Nah, kalau kita lihat dari data 10 instansi dengan nilai tertinggi dalam jumlah paket terbanyak pada tahun 2010 sampai 2021, maka kita lihat diketahui bahwa instansi pemerintah dengan nilai tertinggi itu adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan nilai total sekitar 460 triliun dengan total jumlah paket lelang sebanyak 42.709 paket. Nah, selanjutnya kalau kita ingin melihat siapa saja pemenang atas lelang yang telah diselenggarakan melalui LPSE, kalau kita lihat datanya, ternyata berdasarkan data tersebut PT Telekomunikasi TBK adalah merupakan pemenang lelang terbanyak dengan jumlah 981 paket pada tahun 2090 hingga pada tahun 2010 hingga 2021. Nah, kewenangan yang dimiliki Ombudsman harus difungsikan dan dilaksanakan dengan baik dalam pengadaan barang dan jasa mengingat nilai APBN yang terserap dalam kegiatan ini cukup besar. Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah kerap kali dijadikan momentum untuk mendapatkan keuntungan dan menyalahgunakan wewenang atas tugas dan jabatan yang berujung pada korupsi. Jadi kalau kita lihat sebagian besar kegiatan korupsi ini ya ujungnya ada di sini. Kasus-kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi sebagian besar berangkat dari permasalahan pengadaan barang dan jasa. Oleh karena pentingnya peran Ombudsman dalam rangka menciptakan iklim pengelolaan keuangan negara yang sehat, maka diperlukan aplikasi pengaduan atas permasalahan yang timbul pada pengadaan barang dan jasa. Pak Zuhar, Bapak-Bapak, Pak Ketua, Pak Waka, saya dengan Mas Aji di Dumas, Pak Wanton di Humas IT, dan Pak Habibie serta kawan-kawan di KU3 berupaya untuk melihat bagaimana caranya agar pengaduan barang dan jasa ini, pengaduannya bisa dilakukan secara cepat dan diselesaikan juga secara cepat. Dan akhirnya kami berpikir karena Ketua seringkali berbicara tentang 4.0, nah, bagaimana caranya agar pengadaan barang dan jasa ini bisa dilakukan melalui aplikasi
sehingga terbuka, semua bisa memotret. Nah, kalau kita lihat sebelum artinya saat ini yang kami tangani, pelapor itu ketika sebelum adanya aplikasi, pengaduan yang dikirim seringkali tidak mendapatkan tindak lanjut. Prosesnya lama, dari 118 yang baru bisa kita selesaikan 53. Kenapa? Karena di situ ada persyaratan syarat formil dan material yang itu memakan waktu juga. Bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan pelapor memenuhi persyaratan itu semua. Akhirnya permasalahan menjadi kadaluarsa. Dan diharapkan setelah aplikasi nanti pengaduan yang dikirimkan menjadi lebih cepat dan ditanggapi. Karena nanti pada intinya yang mengisi adalah pelapor. Begitu belum lengkap, maka dia tidak bisa masuk ke Ombudsman. Nah, kalau kita lihat sebelumnya para pelapor ini tidak bisa memantau proses kelanjutan dari pengaduan yang telah dikirimkan. Ini merupakan autokritik pada Ombudsman. Seringkali pelapor tuh nanyain, Pak YK, prosesnya di mana? Kepada kawan-kawan juga, prosesnya di mana? Saya akhirnya komunikasi sama Pak Haji. Pak Haji, ini prosesnya di mana? Nah, nanti berikutnya Pak Joranas, tidak perlu lagi seperti itu, masyarakat cukup melihat, nanti akan lebih mudah dan melihat status pengaduan yang dilaporkan karena adanya notifikasi email pada setiap pergantian proses. Jadi setiap proses yang kami lakukan akan ada notifikasi email nanti kepada pelapor yang pada intinya menunjukkan perkembangan pelaporan itu sejauh mana. Pada awalnya membutuhkan banyak biaya karena untuk mencetak dan kirim pengaduan kepada kirim dokumen pengaduan kepada Ombudsman. Pengaduan barang dan jasa bisa sebesar ini. Tapi nanti setelah adanya ini cukup di screen, cukup dokumentasikan melalui file itu tinggal dikirim. Nah, berikutnya seringkali surat tidak sampai langsung ke bagian terkait karena masih perlu melalui proses pemilihan dokumen. Nah, maka dengan adanya pengaduan ini langsung ditangani pada pihak yang terkaitnya. Nah, terus yang terakhir adalah kurang minat masyarakat untuk membuka suara terkait dengan penyimpangan prosedur yang terjadi dalam proses pengaduan barang dan jasa. Karena sifatnya harus melaporkan, nah maka kami dengan aplikasi seperti ini masyarakat bisa dengan mudah melaporkan terkait dengan pengaduan barang dan jasa. Bapak Ibu yang saya banggakan, pada intinya dalam launching kali ini, Ombudsman hanya akan membuka pintu. Tidak hanya satu pintu, tapi banyak pintu. Ada komunitas radius yang nanti ini sekedar contoh yang akan kita jadikan sebagai salah satu pintu untuk mengadukan dan itu nanti terlinkage kepada Ombudsman. Dan kami terbuka untuk mengajak platform-platform media sosial lainnya untuk sama mencantumkan ataupun memasukkan materi ataupun juga kanal pengaduan Ombudsman di platform media sosial sehingga nanti lebih banyak pintu yang masuk dan lebih banyak masyarakat yang bisa mengadukan. Pada intinya launching itu adalah untuk membuka kemudahan masyarakat untuk mengadukan kepada Ombudsman dan harapannya dengan adanya launching pengadaan barang dan jasa ini semakin banyak animo masyarakat untuk melaporkan kepada Ombudsman sehingga semakin banyak keuangan negara yang bisa kita selamatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.